Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka melakukan amal soleh, wa akhbatu ila rabbihim, mereka merendahkan diri di hadapan Rabb mereka, ulaika ashabul jannah, itulah orang-orang yang tinggi kedudukannya, mereka menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga itu kekal. Kita lihat Bapak Ibu, ayat 23 menggambarkan keadaan terbalik dari keadaan orang-orang yang zalimnya terdahsyat. Orang-orang yang melakukan kezaliman terdahsyat, mengingkari Allah dan Rasulnya di akhirat kelak dilaknat oleh Allah. Sementara ayat 23 menggambarkan orang-orang yang dibicarakan dalam ayat 23 justru orang-orang yang di akhirat kelak mendapatkan kenikmatan dari Allah, menjadi penghuni surga. Seakan-akan penggandengan dua kelompok ini dengan dua keadaan yang berbeda mengingatkan kita. Kamu lihat, kamu renungkan dua kelompok ini, dua jalan ini, ada akibat di ujung jalan masing-masing. Kalau gitu kamu renungkan jalan mana, kelompok mana yang akan kamu ikuti. Kamu kan punya otak untuk berpikir, kamu punya hati untuk berzikir. Sekarang digandengkan oleh Allah gambaran dua kelompok, dua jalan. Yang satu di akhirat kelak dilaknat oleh Allah, yang satu di akhirat kelak menjadi penghuni surga. Silahkan kamu pikirkan jalan mana yang kamu tempuh. Ayat ini mengajak kita berpikir, hadirin. Tentukan langkah kita. Kita yang memilih langkah itu, tapi dalam setiap pilihan langkah ada resiko yang menanti. Bagaimana ciri-ciri keadaan kelompok kedua itu? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka meyakini Allah dan Rasulnya, beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka mengingkari adanya hari pembalasan. Innalladzina amanu. Hadir mati Allah, kita lihat syarat pertamanya adalah keimanan. Ini sekaligus mengingatkan kita pula pada pesan Allah dalam ayat yang lain, sebaik-baik manusia ketika hidup di dunia mungkin dipuja-puji sebagai seorang dermawan, tapi bila tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak memenuhi syarat ini. Di dunia mungkin mendapatkan ganjaran, dianggap dipuji sebagai orang baik, tapi di akhirat kelak sia-sia semuanya. Ini syarat yang harusnya tidak ditawar-tawar oleh seorang mukmin. Seorang mukmin harusnya tidak terpedaya hanya karena melihat orang lain berbuat baik padahal dia tidak mukmin. Ya, dia dikatakan orang baik, tapi di dunia, di akhirat kelak, karena syarat keimanannya ini, dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan yang dibicarakan oleh ayat ini. Sehingga hadirin Bapak Ibu, saling berpesan kita pada diri kita masing-masing, begitu pentingnya syarat pertama ini, keimanan ini. Sebejat-bejatnya kita selama ini, sekelam-kelam hari kita selama ini, jangan pernah mencampakkan yang satu ini, keimanan pada Allah dan Rasulnya. Karena ini syarat yang Allah sendiri yang menggambarkannya, bukan ulama, bukan manusia menggambarkan, Allah sendiri menyantumkan itu. Apalagi kita ingat pesan Rasul itu, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun akhir kalamnya la ilaha illallah, alias wafat sebagai mukmin, dia masuk surga, walau bisa saja sebelumnya dosa-dosa kita dihukum dulu oleh Allah. Ini yang tak boleh diperjualbelikan, tak boleh digadaikan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakin dia pada Allah dan Rasulnya, yakin dia bahwa nanti pasti diminta pembalasan, ada pertanggungjawaban. Karena keyakinannya bahwa nanti pasti ada pertanggungjawaban, harusnya mendorong dia terus mencari tahu mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, mana hak dia, mana bukan hak dia, mana hitam, mana putih. Dia akan terus belajar.
Keimanan mendorongnya belajar. Kenapa? Karena dia sadar bahwa nanti pasti diminta pertanggungjawaban bagaimana dengan yang dilakukannya. Halal atau haram, benar atau salah. Maka ciri khas orang mukmin itu, dia akan terus belajar. Wajar saja menuntut ilmu dalam Islam itu sebuah kewajiban. Rahmati Allah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, keimanannya, keyakinannya pada hari berbangkit mendorongnya terus belajar, mencari tahu mana benar mana salah. Sehingga ambil contoh, bila dia terlibat dalam hutang piutang, maka dia terus belajar bagaimana aturan Allah dan Rasulnya dalam masalah hutang piutang agar dia tidak menzalimi orang lain. Di antaranya adalah kita temukan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, matalul ghani zulmun, penundaan pembayaran hutang oleh yang telah mampu membayarnya zalim, kata Nabi. Waktunya telah sampai, dia mampu membayar, ditunda juga, besoklah, sepekan lagi lah, sebulan lagi lah. Halah, mau dia tidak percaya bana kamu. Ditunda juga pada dia telah mampu membayar, waktunya sampai, zalim, kata Nabi. Yang beriman, yang yakin ada hari pembalasan, keimanannya mendorong dia mencari tahu ketika hutang piutang apa aturan yang tidak boleh dihantamnya, yang membuat dia berbuat zalim. Dia pelajari itu. Karena dia belajar ini, maka dia sadar inilah ukurannya dalam berbuat. Wa amilus solihat. Keimanan mendorongnya mencari tahu mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Pengetahuannya ini menjadi ukuran baginya dalam berbuat. Perbuatan itu dia wujudkan dengan wa'amilus solihat. Mereka beramal soleh. Hadirin, amal soleh, amal yang layak. Apa ukuran layak? Sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya yang dasarnya keimanan. Kalau begitu, terbuka luas amal soleh. Amal soleh tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Menjadi tukang tambal ban adalah amal soleh selama dilakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Menjadi tukang parkir adalah amal soleh selama sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dia tidak menzalimi hak orang lain. Menjadi pemimpin adalah amal soleh selama dia menjadi pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim. Wa amilus solihat. Di sini kita lihat mata rantainya. Keyakinan, keimanan mendorong dia belajar, tahu dia mana benar, mana salah. Karena tahu ini menjadi ukuran baginya untuk berbuat. Salah langkah dia perbaiki. Tidak hanya itu, wa akhbatu ila rabbihim, mereka merendahkan diri di hadapan Rabb mereka. Apakah kalau itu di belakang Rabb mereka, mereka pongah? Coba kita tanya, di belahan bumi mana yang akan luput dari perhatian Allah? Kalau begitu tidak ada. Bila tidak ada, selama hidup mereka tidak pongah. Wa akhbatu ila rabbihim, mereka tetap merendahkan diri di hadapan Rabb mereka. Tidak goyang, tidak goncang apapun yang terjadi di atas mereka. Sehingga sepahit-pahitnya hidup, wa akhbatu ila rabbihim, mereka tetap tunduk di hadapan Rabb mereka, merendahkan diri di hadapan Rabb mereka. Kepahitan hidup tidak mendorong mereka melakukan timbangan curang. Wa akhbatu ila rabbihim, bahkan hadirin, imbalan-imbalan manis dari orang lain tidak membuat mereka goncang goyang. Tetap mereka kokoh berdiri di barisan yang menentang kezaliman seperti kezaliman Israel terhadap Palestina. Jangan sampai karena imbalan-imbalan tertentu yang disembunyikan dari banyak manusia membuat dia berdiri di barisan bahkan berfoto bersama dengan penguasa-penguasa Israel. Tidak. Wa akhbatu ila rabbihim, mereka merendah di hadapan Rabb mereka. 3 isyarat ini hadirin digambarkan oleh ayat ini. Ulaika ashabul jannah, itulah mereka menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Hadirin, 2 keadaan kelompok yang berbeda digambarkan dalam rangkaian ayat tadi. Kelompok pertama
orang-orang yang melakukan kezaliman terdahsyat, mengingkari Allah dan Rasulnya, di akhirat hanya menuai laknat dari Allah, walau bisa saja di dunia dipuja-puji sebagai orang baik. Kelompok kedua, kelompok yang beruntung di akhirat kelak, orang yang beriman, keimanan mendorongnya untuk belajar. Hasil dari belajar ini menjadi ukuran bagi dia dalam berbuat. Itulah amal soleh. Dan tetap dia tidak goyang, tetap tunduk pada Rabb mereka. Pahit atau manis tidak mempengaruhi mereka untuk tunduk. Jalan mana yang kita ikuti? Semua terpulang pada pilihan kita masing-masing. Tapi ingatlah, di ujung jalan ada resiko yang menanti. Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.